Pemirsa, kita sambut co-host dan host kita yang 4 sehat 5 sempurna, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Biasa sekali penontonnya, ada yang belum selesai udah ngomong dulu. Aduh, lah, baru mulai lu bikin penyakit. Untung ini bulan puasa ini ya. Sabar ya, Mas. Jadi saya sabar banget. Oke, baik, tema kita pada malam ini temanya adalah Aku Lapar. Apa? Lapar. Seharian kita udah lapar ya, Mas. Lapar tapi dapat berkah. Alhamdulillah. Tapi niat kita memang di bulan penuh bulan Ramadan penuh berkah ini, subhanallah. Iya, Mas. Ya. Kalau mereka kan memang tiap harinya ya. Maksudnya gimana? Bukan hanya bulan puasa, tapi tiap harinya ya seperti ini. Puasa juga. Lapar dompetnya, lapar perutnya. Kok gitu, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Udah tegang dia, udah gitu udah tegang. Udah sabar dong, Mas. Tadi Mas Tukul buka puasa pakai apa? Oh ya biasa dong, makanan kesukaan saya apa, Mas? dong. Itu empek-empek gajah. Pempek gajah. Ya. Nah, kalau Vega sendiri apa nih? Ya biasalah, Mas. Peyek krokodil. Wah. Ngomong-ngomong kita tanya ke anaknya gajah dulu ya. Anak gajah sini. Ya. Di sini, ya nggak apa-apa. Nggak bisa jalan. Ya dia hanya ini aja pura-puranya aja. Di sini nggak apa-apa. Kondisi kayak apa nanti kalau kamu di situ terus jadi sakit, kalau di sini kamu sembuh lah. Tuh, amin, amin. Jadi doanya doa sembuh. Nah, dah enak toh, enak. Enak toh, mau libur semuanya juga nggak apa-apa. Nggak jadi persoalan. Kenapa, Mas? Sabar, Mas. Ya, ini mau nanya tentang buka puasanya. Kamu pakai apa, Pak? Tadi buka puasa pakai apa, Pep? Tadi yang gue denger ya, mereka ngomongin nggak kayak orang makanannya. Di? Emang kenapa? Nggak kayak orang gimana maksudnya? Apaan tadi empe-empe anak gajah? Terus apa tadi oseng-oseng? Peyek krokodil. Peyek krokodil. Nah, ini kamu sendiri? Berbuka yang manis-manis, setuju? Oh iya. Yang enak tuh adalah kurma. Manisan terumbu karang. Gue baru denger nih. Iya, Mas. Baru denger. Itu penemunya siapa? Kerang kerapu apa baronang itu? Itu, Mas, begitu dimakan, alhamdulillah, Mas. Iya, kenyang. Giginya rontok. Ya, pertama-pertama ya anulah ya makanan kecil dulu. Makanan kecil. Kurma. Sama pohon-pohonnya. Gede dong, Enak Mas. di jus. Iya, ya. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama ada seorang pria tampan seperti saya. Kabarnya beliau berprofesi sebagai dokter. Oh. Bener nggak ya? Langsung aja kita sambut Rizal Alois Dro. Gimana omong saya bener kan? Sama nggak itu Mas? Kembar identik banget kan? Mas, diledek kata si Bapak jauh banget. Pak, sama dong. Dulu aku kalau nggak keracunan mirip sampean deh. Tapi menurut saya
saya serasa ngaca ini. Iya, serasa ngaca kan? Iya, maaf Pak Dokter. Jangan ikutan stres ya. Ini dari hati yang tulus loh. Ini berasa ngaca di mana? Ngaca di kubangan. Bulan puasa. Ini kan bulan puasa. Iya, betul. Waktunya kita nyari amal. Oh, jadi nyenengin orang tuh beramal ya? Ya iyalah. Meskipun itu jauh dari kebenaran. Ya nggak gitu, Pep. Lu mah gimana sih? Mirip, Biarin aja. Pep. Dosanya nambah terus ya. Mirip Jeremy Thomas ya. Kalau saya kayak Thomas juga ya. Thomas apa? Thomas apa? Alva Edison. Thomas Wati. Kembali kalau Abang. selamat malam untuk Mas Rizal. Maaf kalau keliru. Alaidrus. Selamat datang di Bukan Normal. Glad to see you nih. Selamat malam. Subhanallah. Mirip. Sudah berwawasan, dokter ganteng pula. Aduh. Bener-bener, Ini, Mas. aduh. Apa, Mas? Penyakitan hidup lagi. Jangan gitu Dulu, dong. iya, belain lu, Pep. Gue belain ya. Ah. Lu emang bener penyakitan? Gue nanya. Gimana gua nggak penyakitan? Selama 12 tahun deket sama sumber penyakit tuh nggak? Tapi di malam yang berkah ini kehadiran dokter bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya, amin. Amin. Ini kenapa nih sih, Mas? Itu berarti diingatkan oleh Tuhan. Karena? Supaya jangan suka nyakitin orang. Nggak gitu. Gue nyakitin orang. Nah, itu nendang-nendangin berarti kena kakinya. Makanya jangan suka Lagi nendang-nendangin. kerja, kediklek keseleo, namanya kecekaklaan. Iya. Kecelakaan. Makanya hati-hati kalau jalan tuh ya berdoa dulu berangkat dari rumah. Gua kaki diomongin, lu mulut keceklak aja diem-diem aja dia. Ya udah, saya jangan bercanda terus. Kita nggak bercanda nggak dibayar. Kalau boleh saya tebak nih, Pak Dokter ya, dari posturnya, hidungnya dan matanya. Ya, kemiripannya dengan saya tuh nggak jauh banget gitu. Nggak jauh banget. Mas Rizal ini pasti orang model papan atas nih. Nggak beda jauh. Kalau saya di atas papan. Apa? Bener nggak ini? Ya, Oh ya nggak bilang-bilang sih jadi bintang tamu ya. Nggak. Dokter, Nggak. bukannya laki gue. Iya, laki lu emang dokter. Itu kan temen gue, kan? Iya, tapi kan mirip. Gua Gak? ada nomornya loh, Gak? Bentuk casingnya beda. Maksudnya gimana, Mas? Ini kalau beliaunya kan enak dilihat. Slim fit. Kalau suami kan kayak kotak amal gitu. Enggak, Itu temen gue. ya jadi dulu pas waktu saya pendidikan ya, tapi untuk informasinya saya pada saat saya pendidikan itu saya rutin loh nonton Mas Tukul. Subhanallah. Iya. Jadi saat itu saya saya mutusin buat jadi dokter preventif. Artinya dokter yang punya influence ke banyak orang, bisa edukasi banyak orang. Nah biasanya kalau kita pengen edukasi banyak orang itu, biasanya kita harus jadi sesuatu. Gitu. Salah satunya saya mencoba dulu ada salah satu ajang pencarian bakat. Pada saat itu saya juara dan akhirnya bisa membawa pengaruh lebih besar gitu. Ikut yang tahun berapa kok nggak ketemu sama saya waktu itu? Nggak, Mas Tukul senior kayaknya. Mungkin senior saya atau junior saya kayaknya. Ini kontes apaan, Dok? Kontes apa waktu itu, Dok? Iya, jadi untuk inspirasi hidup sehat. Oh, ini mah kontes kaktus, beda. Kan saya juga pernah jadi salah satu cover majalah juga. Majalah apa, Mas? Majalah apa? Serangga tahu. Itu akhirnya alhamdulillah jadi dokter ya. Iya, jadi itu sebenarnya supaya bisa lebih inspiring ke orang-orang sih sebenarnya. Betul. Karena saya lebih senang jadi dokter untuk orang sehat, Mas Tukul. Wah. Kembali karena aktif di dunia entertainment, profesi apa yang akan difokuskan ya? Mau jadi dokter atau jadi entertainer? Monggo ya. Oke, jadi sebenarnya yang paling penting adalah sebenarnya dokter entertain sih, karena entertain bisa membuka jalan kita supaya lebih didengar orang-orang gitu. Karena perbedaan dokter yang maaf ya, banyak juga dokter terlalu formal gitu. Akhirnya ada gap antara dokter sama masyarakat. Tapi kalau kita bisa entertain orang,
apa yang akan kita ngomongin biasa lebih didengar sama orang lain. Betul, luar. Silakan. Pak Dokter, Ya. ini agak sedikit serius ya. Saya tertarik dengan Anda mengatakan tadi secara entertain. Apakah Anda punya formulasi khusus misalnya dengan cara seperti apa menyampaikan kepada masyarakat sehingga padahal mungkin bahannya sama ya, Nggak nyangka. Iya. tapi cara penyampaiannya mungkin lebih menarik. Ini punya Nggak formulasi apa nih? nyangka. Ini berat ini. Nggak nyangka apa sih? Dalam kondisi sakit tapi apa namanya ngasih pertanyaannya tuh kualitas sekali. Wih. Ya dulu. Gua agak sedikit curiga kalau dia muji. Ujungnya ada apa nih? Enggak, memang bagus. Ini baru kali dari 4 mata sampai bukan mata. Ini kamu ngasih pertanyaan yang paling bagus. Oh, jadi selama ini gua bodoh gitu? Ya, aku nggak berkata seperti itu. Kalau kamu mau berkata jujur ya nggak apa-apa. Monggo Pak Dokter, silakan. Sebenarnya lebih ya entertain biasanya karena biasa orang nanya nih, kalau Dokter Rizal gimana sih prakteknya gitu. Saya bilang saya tidak memilih pengobatan atau pendekatan secara kuratif ya. Saya lebih kayak talk show, lebih ke ngisi kelas, bikin seminar dan lain-lain gitu. Karena saya pikir itu lebih banyak, kita bisa lebih meraup lebih banyak orang dari situ. Gitu. Nah, biasanya kalau saya selesai acara yang hits kayak gini, ini kan ditonton jutaan orang nih. Bukan hanya jutaan, seluruh alam semesta yang indah ya. Ya, Yang ada pertama di dari Jakarta acara yang seperti ini, nonton. benar. Dari acara seperti ini saya udah bisa berbagi tips ke orang-orang gitu. Dan sekarang alhamdulillah saya lagi ngembangin sistem IT di bidang preventif. Jadi lebih ke teknologi medical di bidang IT. Jadi Teknologi medical. Anting aku sampai jatuh sendiri nih, Dok. Ya mungkin Seperti apa, karena Dok? terpukul lihat ketampanannya dokter inilah ya. Jadi itu seperti apa, Dok, yang tadi? jadi teknologi lebih ke preventif? arah apa ya? Saya bikin bentuk satu perusahaan kecil. Iya, iya. Saya ngambil anak-anak IT, ngambil teman-teman dokter. Jadi kita bikin satu menu aplikasi. Jadi setiap satu perusahaan punya akses untuk bisa aplikasi konsultasi secara gratis. Oh, lewat Jadi, aplikasi itu. Bayar nggak itu pakai bayar? Yang kalau itu masalah antar perusahaan sama perusahaan kita. Ujung-ujungnya tetap. Orang kan mencari untuk penghidupan. Gimana sih, Tapi Pak? kan artinya memang sportif. Memang Iya. lu kalau mau buka aplikasi itu Iya. keluar ya dapat ilmu ya harus ada ngeluarin Iya. sesuatu ya wajar saja. Tapi kan Wajar. nggak berlebihan. Iya. Kembali karena berhubung sekarang lagi bulan puasa, boleh dong kita tanya tentang menjaga kebugaran tubuh saat puasa. Kenapa banyak orang merasakan lemas dan perut kembung saat puasa? Apa karena nggak makan sahur atau bagaimana? Tapi kalau saya sih, Jangan jawab dulu. Iya. Karena pariwaranya luar biasa sekali. Nah, care and share seperti apa yang diberikan oleh dokter yang sangat tampannya mirip dengan saya. Dan pasti akan diambil sisi positifnya dari. Jangan lupa menonton terlebih dahulu. Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke Loh, tadi si gendon mana tadi? Mas, Pakai ini dulu. belakang. Dia pakai separuh lagi sendalnya. Sini biar kamu nanti tak betulin di bengkel situ sebentar. Bengkel. Pep, kalau lu kakimu sakit sebelah kiri, lu beli sepatu roda, lu jalannya tinggal gini aja, nggak usah gini aja. Apa tak bikinin kayak Robocop kayak Iron Man gitu biar Iya, benar. Benar-benar ketahuan stresnya. Jadi gimana dok? Kenapa banyak orang merasakan lemas dan perut kembung saat puasa? Apa karena nggak makan sahur? Monggo. jadi sebenarnya lemas sama perut kembung adalah dua mekanisme yang berbeda. Iya. Kalau lemas itu berarti asupan gula kita kurang. Bisa karena kita sahurnya yang salah atau tidak sahur gitu. Padahal secara sunnah aja sahur itu bukan diwajibkan, Apa? disarankan untuk sahur karena secara sunnah
emang disarankan untuk sahur. Iya. Nah, lemas karena yang kita makan salah. Kita makan salah itu karena terlalu manis, terlalu banyak karbo simple. Contohnya nasi putih ya. Contohnya nasi putih, mie yang bahan-bahannya terigu putih. Terus gorengan terlalu banyak. Karena gorengan terlalu banyak bisa menyebabkan lapar yang lebih cepat pada saat sahur. Gorengan terlalu banyak? Iya, makan yang berlemak yang terlalu banyak. Gorengan bukan penggorengan, ini gorengan. Kadang-kadang pendengarannya kadang-kadang sebelah kanan agak jelas, tapi yang kiri nggak jelas. Enggak, aku ngomong gorengan ya, gorengan penggorengan. Jadi kalau kebanyakan itu mungkin kayak kenyang. Jadi lemes ya? Lemak. Iya, jadi pada saat gulanya terlalu banyak, lemaknya terlalu banyak, biasanya perut akan melakukan pengosongan lebih cepat. Biasanya akhirnya dia akan lebih cepat merasa lapar. Nah, biasanya juga jeda makan dan tidur jangan terlalu cepat. Setelah makan sebaiknya 30 menit sampai 1 jam, jangan langsung tidur. Supaya semua energi bisa dikonversi dari makanan bisa jadi energi untuk cadangan pada saat setelah sahur dan berbuka. Nah, perut kembung sendiri bisa karena tidak makan juga bisa, karena ada gangguan MAH sebelumnya, atau memang karena makan makanan yang merangsang gas berlebihan pada perut. Contohnya masuk kipas angin, masuk angin, dok. Juga bisa. Ya, biasanya istilah orang masuk angin ya. Masuk angin juga. Iya, pengaruh Bakar ya. sate di situ. Saya setuju saya. Jadi berapa habis makan tuh berapa menit yang bagus maksimalnya? Paling cepat setengah jam ya, habis itu tidur. Usahakan setengah jam sampai 1 jam. Dampak kalau cepat tuh dampaknya apa? Gitu? Ya, kalau cepat sebenarnya pada saat kita beraktivitas sebelum kita tidur, perut akan bekerja lebih lebih konsentrasinya untuk mengolah makanan yang tadi. Nah, tapi pada saat kita langsung tidur, perut akan berhenti untuk mengolah makanan yang tadi untuk menjadi energi yang bisa disimpan. Terus makanannya jadi apa kalau nggak diolah di situ? Akan jadi sampah dalam perut. Banyakan saya sering yang itu. Langsung tidur. Dan bisa menaikkan asam lambung pada saat kita setelah makan karena ada aktivitas asam lambung. Kalau kita tidur bantal atau tidak memakai bantal, biasanya asam lambung beraktivitas di dalam lambung akan bisa naik ke dalam ke saluran pencernaan bagian atas. Oke. Silakan Minion. Minion. Banana. Gini Pak Dokter kan Gini, dokter Mak. bilang, tadi Mas, Pak Dokter kan dokter bilang tadi asupannya jangan terlalu berlebih gula, karbohidrat ataupun berlemak. Nah ini idealnya nih untuk bisa memenuhi energi kalori kan selama 1 hari. Itu idealnya makanannya seperti apa, Dok? Iya. Yang pertama yang pasti dihindarin yang gorengan bisa, tapi jangan berlebihan. Itu yang pertama. Berlebihan atau tidaknya tergantung kebiasaan porsi orang masing-masing ya. Betul. Nah, yang paling penting juga yang tadi karbohidrat. Sebaiknya yang pertama jumlahnya tidak terlalu banyak, jenis karbohidrat juga yang harus yang baik. Contoh, nasi merah. Iya. Itu bagus ya. Bagus, nasi merah bagus. Ya. Kalau nasi kuning? Nasi kuning? Wah, nasi kuning Nasi kuning itu dari nasi putih. Nasi putih. Nanya lagi lu nasi uduk. Sama. Sabar. Gak, kalau kamu nggak hadapi orang berwawasan sama orang nggak berwawasan tuh harus beda porsinya. Tadi baru dipuji dia pinter, Mas. Makanya gue curiga kalau dia muji. Lo nggak wawasan kan bermacam-macam. Wawasan mungkin di bidang musik memang dia aku mengakui. Bagus ya. Terus Tapi kalau pengetahuan sih aku nggak. Cuma gitu mah. Bisa menilai. Aku bingung nilainya. Iya, ngomong Jadi, yang pinter. Beras merah karena banyak mengandung serat ya, Dok ya. Banyak mengandung serat. Kentang, Dok. Bisa juga gitu. Cuman ada beberapa jenis makanan yang orang kurang tahu ternyata seratnya banyak. Contoh alpukat. Kalau yang itu yang sabut kelapa tuh kan seratnya banyak dong. Beda, Nora. Harus sabar dengan orang yang wawasannya terbatas. Balas dendam dia, Mas. Balas. Oh jadi itu alpukat tuh lebih bagus tuh. Iya, tapi Vega ini emang saya udah kedua kali nih ketemu Vega. Astagfirullahaladzim. Megangnya dengan perasaan kayaknya. Biasanya kalau ada bintang tamu tuh nggak pakai main tangan kayak gitu loh. Pakai apa? Ini kayaknya nggak pakai dilus gitu. Astagfirullah, maaf, Dok. Hilaf, Dok. Kenapa? Pengetahuan dia
tentang nutrisi cukup loh, bagus. Iya. Oh iya bagus. Iya, jadi yang dibilang Vega itu benar gitu. Jadi kayak kentang gitu. Gimana dok? Ini Ya, jadi pertemuan kayak- kita yang keberapa dok? Enggak, maksudnya udah pernah ketemu mas sebelumnya. Sebelumnya udah pernah Gimana tuh, ketemu. Dok? Di belakang ya. Di belakang, dokter jangan ceritain dong. Gak di acara TV sebelah mas. Di belakang gudang ya. Dokter, pertemuan kita jangan dibahas ya. Jadi mengerti tentang nutrisi gitu. Iya, jadi benar karbo kompleks seperti Beras merah kentang, tadi ya. beras merah, produk oat, produk gandum, Oh Gandum. Apa itu? Gandum. misalnya? Roti gandum. roti gandum, Atau bisa oatmeal gitu-gitu ya dok? bisa ada Sereal. mie yang dari gandum juga ada. Oh iya. Ini yang dari gandum. Iya, Gandum. sereal juga bisa. Sereal yang gandum ada juga udah banyak ya di pasaran kalau mau praktis. Terus yang dihindarin buah atau produk makanan yang mengandung gas, Misalnya yang banyak sawi, biar apa? sawi, Sawi. Sawi. iya, sayur sawi. Oh, yang biasa sama itu mie nggak instan bagus tuh itu. dicampur. Ya bagus. Ya, terus Bagus kalau bukan di saat berpuasa ya. Karena kita menahan lapar, sebisa mungkin konsumsi makanan yang tidak merangsang gas pada lambung. Terus buahnya jangan nangka, durian, itu enggak? itu dihindari. Ya. Kalau kulitnya boleh dok? Boleh. Dilihatin aja. Vega, Apa sih ganggu aja Kak? jangan kulitnya. Apa dong? Yang jualannya sekalian. Oke. Maaf. Durasi, Maaf, Pep, durasi, Pep. satu lagi, Durasi, Pep. satu aja. Maaf, ini bisa di ini ya. Ya, ya. Kan banyak mitos nih bahwa durian itu sangat mengandung kolesterol tinggi, apalagi yang kolesterol tinggi ataupun darah tinggi itu nggak boleh. Apakah itu betul? Enggak, itu mitos saja. Makanya gua nanya sama dokter. Oke. Jadi sebenarnya kalau masalah kolesterol tidak ya. Cuman si durian ini bisa dominan mengentalkan darah. Oh ya? Iya. Makanya ditakutkan pada penderita kolesterol darah lebih kental bisa Lebih kental lagi. stroke dan lain-lain. Gitu. Iya, Karena benar. pada saat kolesterol kan biasanya di pembuluh darah ada minyak, ada perlemakan ya, ada perlemakan di penimbunan lemak. pembuluh darah gitu. Iya, Pada iya. saat sebisa mungkin darah dijaga dalam keadaan encer. Pada saat darah itu kental karena durian dan lain hal, biasanya Terjadi bisa penyumbatan. menghancurkan pembuluh darah. Oh. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama ada sepasang suami istri. Suaminya ganteng dan berkarisma seperti Brad Pitt. Brad Pitt. Pitt itu kan di luar, ini dalam Pitt itu kan. Istrinya cantik langsung Mbak Angelina Jolie. Li. Itu ada di sana. Ini John. Kita sambut Uya Kuya dan Astrid. Why you gonna be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gonna be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Marry her anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. Everything's fine. Why you gonna be so rude? Biasa. Sudah. Non sewo, maaf mas. Terus. Yang saya dengar biasanya Tidur cuma sendal kandang yang ketuker ya. kucing. Iya. Biasanya sendal yang ketuker. Iya. Ini kok bini bisa ketuker ya? Enggak lah. Enggak mungkin aku ngelupain istri sendiri. Nggak mungkin ya? Nggak Ini mungkin. Mama Mbak Astrid, Papi Uya. Loh, luar biasa. Gimana? Oh ya, Oh, lu udah anu ya kena dampak yang senior-senior. Saya nggak nyadar loh mas. Nggak nyadar. Saya pikir Astrid tapi baunya sama. Loh. Kayaknya lebih wangian yang ini malah. Astrid mana? Kau apa kan istri saya? Astrid mana? Itu jangan sambil dipegang. Oh iya maaf mas maaf. Ketukar maaf. Bukan maaf. Nanti taruh sini aja nggak apa-apa itu. Itu taruh sini aja nggak apa-apa. Daripada ngeliat yang lama-lama bosen Jangan aku. dulu. Salah
lagi, maaf Mas. Keliru, harusnya yang tengah. Tuh, yang tengah, bawah sekalian. Cie. Terus. Gendong. Gendong. Waktu baru nikah gendong nggak apa-apa, sekarang kamu beratnya itu loh. Ini baru asli Iya, Mas. iya, iya. Nggak salah. Luar biasa. Apa kabar? Nanti malam tidur kandang kucing. Syukurin. Barangan aja. Bagus, bagus. Kucing. Kamu pinter milih ternyata ya. Iya, ya, luar Kan biasa. belajar dari Mas Tuko. Kalau saya ini kebetulan aja dapat. Oh, iya. Sini, duduk. Sah. Duduk. Duduk. Jangan deket-deket cowok ganteng. Kenapa? Nih saya paling sebel sama Mas Tukul kalau ngundang saya sama istri ada cowok ganteng tuh. Iya. Saya takut loh Mas. Kamu tadi itu apa tarik-tarikan cowok yang Bukan lain? gitu. Gak apa-apa dong. Bukan, saya takut, saya takut. Masa sama istrinya ditahan? Pelan-pelan, Pak. Kalau ada cowok ganteng ini saya takut Mas. Kenapa takut? Takut kambuh. Selamat malam untuk pasangan romantis abad ini. Mas Uya dan Mbak Asti senang bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Terima Baik kasih. kabarnya. Luar biasa sekali. Saya di empat mata nih ya gara-gara Uya Kuya juga. Bisa aja Mas. Jangan. Jangan. Ini bini, Ya. istri, Saya. harusnya dilindungi. Iya, iya. Jangan didorong-dorong kayak angkot aja. Ini istrinya. Gak apa-apa, sekali digituin dikasih tas. Wow. Passion ya gede banget ya. Tas kresek Mas. Tapi isinya, jangan dilihat dari luarnya tas kresek tapi dalam. Dalamnya apa Mas? Combro. Kita mau nanya nih Mas Uya dan Mbak Asri nih. Ya. Gimana nih puasanya, lancar nggak nih? Alhamdulillah lancar. Lancar, amin. Subhanallah. Mbak Asri juga. Lancar, Mas. Lancar jaya. Kayak PO. Termasuk yang membatas Mas Uya dan Mbak Astrid ini termasuk yang membatasi kegiatan saat puasa nggak sih? Kabarnya puasa sebagai ajang quality time dengan keluarga. Tapi tahun ini perdana ngambil job di bulan puasa. Benar nggak? Monggo. Nah ini dia nih. Yang selama ini emang selalu melarang saya untuk ngambil acara sahur di TV. Kenapa rezeki jangan ditolak? Bukan gitu kan, karena dia nih, Mas Uya nih takutnya capek Mas. Karena kan dia punya acara pagi, punya acara siang waktu dulu. Acara pagi, acara siang, acara sore. Nah kalau terus dipantengin sampai sahur, ya ntar ini. Jangan Jadi istirahat yang banyak. Iya enggak dong. Dibuka kan itu rezeki sama Tuhan ya diterima aja. Tapi kan enak kalau sahur di rumah, ada suami, ada anak. Ya, tapi kan sekali-kali kalau aku pengen sahur sama yang lain. Ya gimana Pak? Mas, ini salah satunya Maksudnya Mas, saya sama nggak teman-teman ambil yang kelas. lain. Terus terang banget. Teman-teman host yang lain Iya, gitu iya. loh kan. Bisa kan sahur nggak harus di rumah, Betul. tapi niatnya puasa dengan tulus, dengan hati, ya kan? Iya. Enggak enak kalau di rumah. Emang kenapa sih kalau Mas Uya nggak sahur di rumah ada rasa? Kagak ada yang masakin. Oh, lu yang masakin istri. Kebalik. Soalnya kalau saya sahur di rumah, saya tuh kalau sahur harus makanan tuh kebanyakan yang enak-enak. Jadi kalau saya Di rumah? Hah? Emang nggak enak di rumah? Jadi justru kalau saya sahur kan, saya kalau makan sahur buka tuh Jangan tangannya dong, makanannya ah. lengkap. Jangan ngondek gitu dong. Apa sih? Emang tampannya emang bener-bener sama dengan saya loh. Maksudnya dia apa saya, Mas? Iya bisa dua-duanya. Jadi gitu, enak. Ya makanan enak, jadi kalau saya ada di rumah, anak-anak semua istri ikut makan enak. Favoritnya apa tuh Mas Uya kalau Sahur, iya, makan sahur. Favoritnya? Combro. Mas Uya itu sukanya yang berkuah. Kalau sahur kayak sop. Taruh di bak aja gitu kan. Dia orang, Mas. Dia orang bukan ikan mujair. Oh, yang berkuah. Iya, kayak capcay, sop gitu. Jadi dia
Sopnya sop kaki kursi apa kaki? Kaki sapi. Coba di sop kaki meja itu yang lebih enak. Keras dong, nanti kolesterolnya naik kan udah tua. Wes tua enak. Loh, jangan dilihat dari tuanya, tapi kan tenaganya masih bisa mengobrak-abrik kan. Makin tua makin jadi mas ya. Iya, betul, aku setuju itu. Makanya saya kintilin dia terus mas. Iya. Ikutin terus. Ya sekali-sekali kasih anu lah ya. Apa, Mas? Diskon sedikit. Gitu. Ini nomor-nomornya nggak bener Kembali nih. kan. Untuk Mas Uya ini. Dengan puasa yang sudah berjalan, kabarnya Mas Uya punya emah. Gimana nih mengatasi supaya nggak kambuh dan mengganggu ibadah puasa? Monggo. Jadi emang untuk mengatasi mah itu adalah dari jam buka puasa sampai jam sahur tuh saya ngisi makanannya nggak sekaligus. Karena kalau orang sakit mah itu justru nggak boleh dalam perut kosong makan banyak sekaligus. Jadi saya buka tuh pakai yang ringan-ringan dan lucu dulu. Apa sih yang lucu? Iya yang Ya jenaka. maksudnya nggak terlalu besar. Iya, iya. Kalau zaman dulu kan kalau kita buka langsung nasinya berapa tumpuk gitu kan. Iya, iya, iya. Ini enggak yang kecil-kecil, nanti sholat maghrib dulu, makan lagi yang sedang. Jadi nggak makannya nggak banyak, tapi di setiap 2 jam sekali itu isi perut masuk. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Dan 2 tahun ini sih lumayan berhasil. Luar biasa. For my twin ini, Dr. Rizal nih. Nah, terus gimana dok tips buat penderita mah supaya puasanya lancar? Monggo dok. Ya, sebenarnya mah itu ada 2 ya, 2 jenis. Mah fungsional sama mah organik. Oh. Mah fungsional itu artinya dia secara anatomi lambungnya atau saluran pernapasannya tidak ada kelainan. Organik adalah karena adanya kelainan. Mau tahu ada kelainan? Suaminya Vega. Ya kan? Vega bisa periksa tuh. kalau Ya ada dok, jadi kelainan nggak atau enak enggak. dong ngomongin suami dong. Malah dokter ini malah menerima kamu apa adanya. Oh, gitu, Jadi Dok. diomongin Ya, bagus. suaminya tuh lebih bagus, lebih fair, lebih sportif. Ini maksudnya apaan sih mas? Alah, pakai maksudnya. Lebih mau terima. Poliandri juga nggak apa-apa. Itu kan ada Poli, ya. kami, ada poliklinik, poliandri ya. Ya Poli mas. pantai. Jadi dok, Terus Ya, jadi paling banyak di Indonesia itu presentasinya adalah mah fungsional. Seperti Saya nih Mas Uya, kayaknya. ya. Mah fungsional itu bisa terjadi karena Stres gitu ya. stres, faktor makanan yang terlalu banyak pada saat perut kosong terus diisi terlalu banyak, itu bisa menyebabkan mah fungsional. Nah, itu benar sekali. Tipsnya makan sedikit-sedikit tapi sering. itu malah bagus itu. Malah bagus karena asam lambung kan bekerja pada saat ada makanan gitu. Pada saat dia kosong terus kita ngisinya terlalu banyak, asam lambungnya akan terlalu banyak dikeluarkan. Tapi kalau terlalu banyak dan terlalu pekat biasanya asam lambungnya, akhirnya bisa naik ke saluran pencernaan bagian atas dan bisa menyebabkan perih. Terlalu pekat tuh kayak santan gitu ya apa? Asam lambungnya menjadi terlalu pekat, artinya asam lambungnya berusaha menghancurkan makanan yang terlalu banyak ini gitu. Tapi kalau saya mah biologis sekarang yang berasa di saya. Apa tuh? Udah bukan fungsional ya? Mah biologis. Jadi kalau lagi sekarang ini bulan-bulan ini jadi mah, ayo dong mah, gitu. Mah, mau dong. Wah, dok, sebetulnya pertanyaannya masih banyak, dok. Karena durasinya dan iklannya itu bertubi-tubi dan marketingnya tuh sampai bingung mau terima penelpon untuk pasang iklan di Bukan Mana. Kita break aja dulu, dok. Nah, pemirsa, care and share seperti apa yang akan diambil oleh pemirsa di rumah Mama Studio. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mana. When you gonna be so weak? Don't you know what you meant to? Jadi sebenarnya gini, secara psikologi, sebenarnya perempuan itu akan lebih cepat haus daripada laki. Iya, Kebalikan karena nih biasanya psikologis ya. cowok tuh lebih haus kayaknya ya. Iya. beda makna. Iya. Oh, kok bisa Beda gitu dok? makna. Kenapa dok? Oh, beda. Iya, karena ini secara bukan segi kesehatan ya, secara Iya. psikologis. Karena pada saat perempuan ngelihat sesuatu, Oke, masih di Bukan Mana. Masih semangat.
Masih tidur? Dompetmu tuh yang tidur. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang wanita muda, cantik dan energik. Kabarnya gorengan menjadi menu favoritnya saat berbuka puasa. Satu makanan gorengan cabenya 25. Penasaran apakah benar atau tidak ya? Langsung aja kita sambut Putri Titian. Kenapa? Masa aku ketemu mantan aku? Mantan supir maksudnya. Asik. Supir yang dicintai sama majikannya. Jangan kembali ke selamat malam untuk Putri Titian. Selamat datang lagi di Bungkat Padmata. Gimana kabar puasanya, lancar nggak? Lancar, alhamdulillah. Kirain puasa udah berubah loh. Enggak. Masih ya? Kalau berubah caranya berubah. Kirain tadi Pepi udah duduk situ. Om Tukul duduk di situ. Acaranya beda kalau yang masih dia. Oh gitu. Harusnya flora dan fauna ya. Balik Ale. Mudah-mudahan nggak denger dia ya. Ngomongin gua ya? Lagi begini sih ngebalasnya susah. Jalannya lama. Biar kedengeran dia ngomongin apaan. Enggak, aku pikir sekarang hostnya kamu. Om Tukul tuh di sana, di pojokan situ. Sekarang itu masih dulu. aja. Oh gitu. Dulu dia nungguin kemenyan di sana. Sambil nungguin lilin ya Pep ya. Iya. Kalau goyang gua tiup lu aman Pep ya. Goyang ngepet dong. Untuk Putri Titian. Iya. Dan kamu putri yang terbuang ya. Sembarangan. Dan kamu putra. Putra Jaya. Toko besi Putra Jaya itu lah. Langsung saja nih. Jadi bener dirimu suka banget makanan gorengan untuk buka puasa nih. Gorengan apa nih? Macam-macam. Kalau buka tuh pengen makan tahu sama cengek. Cengek. Iya kan cengek. Lah Neng, kita bahasa Sunda cengek mah cabe. rawit. Oh, tapi enak kan ngomongnya cengek gitu. Cengek itu anak kecil yang nangis mulu, Mas. Rawit. Rawit itu ya, kecil tapi. So banget sih nggak tahu cengek dia mah. Tahu. Dia nggak ngerti karena emang dari luar dia. Dari luar dari Dia mana? nggak tahu cengek, taunya cewek. Apalagi soal cewek saya nggak paham lah. Nggak tahu cewek itu makanan apa aku nggak ngerti. Dok, gimana tuh kalau buka puasa pakai gorengan, apa efek pada tubuh kita ya Dok? Ya, jadi sebenarnya tiap orang berbeda ya. Efek terhadap masing-masing orang berbeda. Kayak Putri sendiri mungkin dia dari kecil senang gorengan gitu. Akhirnya tidak jadi masalah buat tubuhnya dia gitu. Cuman pada sebagian besar orang yang ada masalah gitu, terutama untuk Mas Uya yang ada masalah fungsional yang tadi, itu sebaiknya tidak berlebihan. Kalau berlebihan, si yang gorengan yang tadi akan membuat si klep. Jadi kita ada punya klep di antara lambung dan kerongkongan kita, itu ada klep yang untuk buka tutup. Jadi pada saat asam lambung bergerak atau beraktivitas di dalam situ, klep ini menutup. Akhirnya si asam lambung atau gas tadi tidak akan naik ke saluran pencernaan bagian atas. Akhirnya ada rasa terbakar dan lain-lain. Nah, si gorengan yang tadi yang berlebihan akan merusak fungsi klep yang ini. Nah, pada saat terlalu berlebihan, klepnya tidak bekerja dengan baik, biasanya akan terjadi sendawa atau rasa terbakar pada leher. Kalau panas dalam tuh pengaruh nggak dok dari makan gorengan juga? Pengaruh.
Hot inside. Ya, salah satu pengaruhnya dari klepen tadi. Oke. Berarti pola makanan sehat, terutama duitnya duit sehat. Mas, aku mau nanya dong Mas Tukul. Ya, ya. Ini dok, jadi ada orang bilang katanya kalau di manusia tuh nggak ada masuk angin. Ada orang bilang angin tuh sebetulnya lambung atau asam lambung sama. Itu beda. Sebetulnya gimana sih dok? Ya, sebenarnya istilah masuk angin ini apa ya, di masyarakat sangat banyak sekali ya. Karena dulu kan orang belum tahu istilah dokter gitu. Tapi sekarang lama kelamaan orang udah tahu ya masuk angin itu gejalanya salah satunya ya suka bersendawa gitu karena emang peningkatan gas gitu. Tapi ada juga orang bilang masuk angin kalau saya badannya meriang gitu atau itu tanda masuk angin. Sebenarnya bukan tanda masuk angin gitu. Itu lebih ke tanda-tanda adanya satu penyakit atau gejala tertentu. Gitu. Makanya kenapa orang bilang hati-hati loh masuk angin mematikan gitu kan. Padahal memang sudah ada kelainan yang terjadi gitu. Contohnya pada kelainan penyakit jantung biasanya gejalanya hampir sama dengan penyakit MAH. Iya. Gitu. Biasanya gitu. Biasanya ada orang yang mikir dia sakit jantung, oh ternyata MAH. Mikir dia penyakit MAH, ternyata penyakit jantung. Jadi sebaiknya diperiksa. Betul. Oke. Mas, dok sebenarnya kalau kayak buah atau misalkan sayuran yang lebih disarankan untuk makan sahur, ada nggak dok? Ada. Apa? Jadi pertama buahnya itu bentuk buahnya gitu. Sebaiknya bentuk ya, lihat artinya buah gini, tuh- maaf. Dimakan dalam bentuk apa dulu? Ada kulitnya atau nggak ada kulitnya? Kan biasa Ya, kalau sama kulit-kulitnya tuh buah apa dong? Nanya salah, diem salah. Itu nggak dikunyah. Ya, maaf dok. Silakan dilanjut lagi dok. Ya, jadi yang baik itu pertama buah golongan berry ya. Berry. Ya, berry-nya karena terutama buat yang mau diet ya, pemirsa di rumah yang pengen diet, buah berry juga bagus. Terus buah peri, apel juga bagus. Terus Buah peri? Pir, sorry. Nah, buah pir itu paling bagus dimakan dengan kulitnya gitu. Karena seratnya paling banyak ada di bagian kulit. Oh, kebanyakan kita dikupas ya dok ya? Itu Iya. keliru ya? Enggak, kamu aja. Lu aja gua enggak. Oh, dokter samaan lah ya. Ini ngajak-ngajak. Maklum baru ngerti buah sekarang dia. Kok gitu sih? Biasanya belinya bengkoang. Paling hebat gondong. Lalu dok, Bagus, saya ini masukan bagus ini. Kalau buah sama sayur yang buat bagus Sayurnya, buat dok? lambung apa nih Cin? Ya, sebenarnya yang Wah, manggilnya Cino. Manggilnya Cino ya. sebenarnya overall bagus ya gitu. Cuman yang dihindari seperti yang saya bilang tadi ya, sawi sebaiknya dihindari gitu. Terus paling bagus sayur yang tekstur warnanya hijau. baby Contohnya kailan. brokoli. Oh, brokoli. Ya, baby kailan juga bagus. Pocai, gitu. pocai. Pokcoy. Juga Pocai. bagus. Berwarna hijau bagus. Kul apaan? Kol juga Oh, sebaiknya kol dihindarin karena Kol gas dihindarin. bisa merangsang gas lebih banyak pada lambung. Gitu. Daun bawang. Daun bawang kan itu bumbu. Ya, gini Bumbu kalau itu, kita bukan sayur itu termasuk. ya benar. Sama yang harus diperhatikan pada saat sahur itu sebenarnya adalah multivitamin sama mineral. Karena biasanya orang pada saat kan sebenarnya kita puasa sama nggak puasa kan aktivitas harusnya sama aja kan Iya. gitu. Cuman pada saat berpuasa selain lemas biasa konsentrasi orang menurun. Ya. Nah itu karena emang multivitamin yang pada saat mereka makan sahur tidak Kurang. tercukupi atau kurang. Oh, susu penting nggak dok? Susu apa penting. nih? Asli. Oke dok, terus dok. Lalu dok? Lalu. Ya sebenarnya yang penting kita tahu adalah yang kita hindarin karena banyak banget beragam makanan yang ada di rumah ya gitu. Yang perlu kita hindarin yang sayur-sayur yang merangsang gas yang tadi sama buah-buahan yang seperti durian, nangka, pisang Ambon juga sebaiknya jangan. Kalau nanas dok, nanas. Kalau Nas bisa masih Masih oke ya. Tapi kalau untuk penderita MAH organik yang ada lambungnya udah bermasalah sebaiknya jangan. iya. Nah sama satu lagi mas boleh tanya? Ya, boleh. Kan kebanyakan orang selalu beranggapan berbuka dengan yang manis. Kalau dulu yang aku tahu kan berbuka yang manisnya itu kan lebih yang apa namanya pemanis yang apa dok kompleks ya dok ya. Iya, Nah sebetulnya berbuka dengan yang manis lewat gula kayak gitu-gitu gimana dok? Ya, pada saat di awal berbuka sebenarnya tidak masalah. Contoh kita pengen minum teh manis nih, tidak jadi masalah. Yang penting batasnya bisa 200 ml atau segelas gitu. Tapi sebaiknya kalau konsumsi yang manis seperti apa? Pisang bagus. Pisang. Pisang bagus, kurma juga bagus. Karena sebenarnya mereka punya selain bisa memberikan intake energi yang cepat, artinya pada saat
kita berpuasa kan karbohidrat atau tenaga energi kita di bawah banget gitu. Kita benar-benar butuh energi buat otak dan aktivitas yang pada saat mungkin kita akan sholat kan. Pasti kita akan sholat, kita butuh energi itu gitu. Supaya kita tidak makan terlalu banyak, sebaiknya kita makan pisang dulu, makan kurma dulu. Karena di pisang dan kurma itu ada kalium atau potasium yang berfungsi untuk merefresh saraf-saraf kita. Terus ada vitamin juga A, B, C, dan yang lain-lain itu untuk memperbaiki fungsi tubuh secara keseluruhan pada saat kita berpuasa. Seperti Gitu. Setelah itu baru kita mau makan besar, baru kita tentukan mau makan nasi apa, mau makan proteinnya apa, mau makan lemaknya apa. Silakan ya dok ya. Makan besar, habis itu baru mandi besar ya dok ya. Kembali ke untuk Putri Titian. Ada asupan pamungkas yang dirimu selalu makan saat sahur, bahkan ketika harus sahur dengan air putih saja. What is that? Apa itu? Enggak, aku tuh orangnya kalau misalnya udah tidur kan males bangun ya. Kalau udah bangun tuh susah tidur lagi. Jadi kadang-kadang tuh kalau Jadi kalau tidur nggak bangun-bangun. Ya, ibu. Katanya males bangun. Enggak, maksudnya kalau udah bangun sahur gitu, pengennya tuh minum 1 gelas gede gitu. Terus habis itu minum madu deh, 2 sendok. Udah habis itu. Sahur biasanya sering banget kayak gitu, minum. Jadi ibu, belum. Ntar kalau udah jadi ibu. Kenapa Bu? Ibu lagi curhat, Bu. Enggak, kan kalau cuma minum air putih kan gak kuat. Iya, kan harus ngurus suami, ngurus anak bangun pagi sekolah segala macam, bener gak? Ngurus rumah. Ntar makan lagi jam 10 siang. Ya, gak kuat. Ini bulan puasa. Ini bukan bulan Saban ini. Bulan puasa. Iya, maaf. Ya itu aku andalannya itu madu. Gitu. Biar tetap strong. Gimana dok? Kalau madu tuh termasuk bagus kan? Bagus, madu bagus. Kembali ke kalau di madu tuh bagus nggak dok? Nyari celah. Nyari. Kayaknya pada rame gitu. Nah, ada mercon banteng semua. Boleh kalau mau di madu tapi Dari mata-mata Mr. Growing Up. Growing Up atau tukul ya. Mengatakan kalau dirimu susah menahan haus dibanding menahan lapar nih. Bahkan sewaktu sekolah dulu dirimu sempat batal puasa karena nggak tahan lihat minuman di pinggir jalan. Is that true nih? Monggo. Sama sekalian terakhir nggak tahan menahan rindu gitu. Rindu sama siapa? Ya Mas Tukul lah, masa Kamu, Kayaknya tanda-tanda kiamat mau dekat. Mas, kok gitu? Kiamat kejelekannya. Enggak kan di bulan Ramadan ini justru banyak banget orang-orang yang rindu sama Mas Tukul. Melihat Mas Tukul bagaikan melihat biji salak. Biji salak emang. Oh iya gitu deh. Biji Pep. salak atau biji mata? Bijian. Enggak. Iya dulu, aku tuh emang dibandingkan lapar pasti nggak bisa nahan aus gitu. Kalau misalnya lagi puasa, lihat air es gitu, lihat bulir-bulir aja udah, aduh gitu ngeces gitu. Jadi dulu sempat Bulat-bulat apa itu maksudnya? Tetesan dari ini Mas, tetesan dari buat es batu gitu. Bulat kan bukan hanya nyambun aja. Iya nggak tahan aus. Kalau ngomong kayak gini, itu boleh nggak dok? Nah, maksudnya ngebatalin puasa dengan ngomong-ngomong kayak gitu dok? Lah dia kan Ustaz. Ini dokter. Dokter. Kamu nanya itu ke Ustaz. Oh iya maaf. Masalahnya. Ustaz. Ini dokter. Iya ya Mas. Cari Habis cara, lupa Mas. Seakan kayak nanya ke imamnya sendiri gitu Mas. Modus. Kalau imamnya sendiri kalau belum mengucapkan salam, kamu makmum jangan salam duluan dong. Emang itu makmum yang kayak gitu ya? Yang seperti kamu itu. Alasan. Laku sih Mas. Monggo Putri. Dilanjut. Ya udah terus waktu kecil pulang sekolah gitu lihat kayak ada minuman di pinggiran gitu warnanya Pinggir apa nih? Yang jualan yang mana kamu lihat ada nggak di sini? ada minuman kayak warna-warni gitu loh. Terus kayak aduh ngiler, terus aduh pengen batal aja apa ya gitu. Terus hampir aja
hampir full puasanya, ternyata nggak buka saat itu juga gitu. Terus nggak Nah puas. itu hukumnya gimana dok? Alah loh. Pengennya jadi imamnya melulu. Ini yang Dok, I curious nih, kenapa tuh sebenarnya kita lebih gampang haus? Ada pengaruh apa dari makanan yang dikonsumsi saat sahur atau mungkin pengaruh di lambung atau gimana? Iya. Jadi sebenarnya gini, secara psikologi, sebenarnya perempuan itu akan lebih cepat haus daripada laki. Iya, Kebalikan karena nih biasanya psikologis ya. cowok tuh lebih haus kayaknya ya. Iya. Beda makna. Iya. Oh, aku bisa Beda gitu dong, makna. kenapa dok? Oh beda. Iya, karena ini secara bukan segi kesehatan ya, secara Iya. psikologis. Karena pada saat perempuan ngelihat sesuatu, itu bisa lebih dipikirin lebih dalam daripada laki-laki. Karena laki-laki lebih mikirin akal, perempuan biasanya lebih mikirin bentuk, lebih mikirin seni dari sesuatu gitu. Akhirnya mereka akan, ya kelenjar ludah yang tadi itu secara psikologis akan keluar. Wow, pantasnya kan lihat bibir saya perempuan nggak pernah aneh ya. Nggak sabar gitu loh ya. Gitu. kalau perempuan, Iya. laki sama perempuan beda. Ya, kalau yang tapi itu secara tengah-tengah, psikologis. Ya. kalau yang tengah-tengah gimana? Seperti Dok? yang mana? Setengah-setengah kayaknya. Dodi kayak Dodi. Gitu. Tapi secara medis sebenarnya mempengaruhi apa yang dimakan pada saat sahur. Oh pengaruh. Nah, yang pertama jangan makan yang manis. Yang manis terlalu banyak pada saat sahur, biasa kita akan lebih cepat lapar. Nah, biasanya informasi lapar itu biasa diartikan dengan haus juga. Biasanya orang sulit apa ya membedakan dia lapar apa dia haus gitu. Mungkin karena ini kelenjar ludahnya kering, biasa dia mempresentasikan itu haus gitu. Karena biasanya orang kalau makan itu biasanya mereka minum dulu kan pada saat berpuasa gitu. Nah, yang kedua biasanya makan gorengan yang terlalu banyak. Karena pada saat orang makan yang berlemak, itu perlu waktu dan perlu tenaga untuk memproses makanan itu. Pada saat tenaga dikeluarkan lebih banyak, rasa haus juga akan lebih banyak gitu, akan lebih cepat datangnya. Terus yang ketiga biasanya pemakaian mouthwash yang mengandung alkohol. Ya, obat kumur yang mengandung alkohol akan mempercepat pengeringan pada daerah mulut. Jadi sebaiknya milih mouthwashnya yang nggak ada alkohol. Alkohol ya. Gitu. Pakai batu bata yang merah itu udah kayak Iya bisa mas. itu bisa membersihkan. Iya. Buat gosok gigi bisa. Bersih giginya hilang semua gitu kan. Jadi tinggal gusi-gusinya doang gitu kan. Kembali ke Mbak Astrid. Bocoran saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang membuat Mbak Astrid nafsu makan sahurnya apa nih? Membuat Mbak Astrid nafsu makan sahur. I curious, what is that ini? Sambel. Apa? Harus sambel. Jadi kalau kok ngomongnya berduaan? Ayo. Ngomongin apa sih sampai ketawa? Jadi aku tuh harus makan sambel. Kalau sahur tuh harus ada sambel. Mau apapun makannya, mau cuma tempe doang, Jadi nafsu tahu ya? doang. Nasi panas aja pakai sambel, ada Luar biasa. lalap tuh, wah udah. Untuk Dokter Rizal. Bagus nggak sih mengkonsumsi sambal setiap hari saat puasa, dan seperti apa mengatur pola makan saat puasa yang berubah? Singkat saja Dok. Ya, tidak menjadi masalah ya, karena memang faktor kebiasaan aja gitu. Dan setiap orang berbeda, setiap orang bisa mengukur kalau sambelnya terlalu banyak, saya akan sakit perut gitu. Jadi Mbak Astrid sama Putri juga belum tentu akan sama porsi sambelnya segini, dia akan meningkatkan asam lambung. Cuman kalau berlebihan akan meningkatkan asam lambung. Dan ada rulesnya gitu. Rulesnya pada saat kita makan pedas, terutama pada saat sahur, jangan diletakkan di terakhir gitu. Dan harus selalu ditutup dengan minum air yang banyak. Minum yang banyak gitu. Karena biasanya akan lebih mempercepat asam lambung, kenaikan asam lambung. Apalagi pada saat setelah itu kita akan tidur gitu. Karena akan terasa perih biasanya di bagian atas lambung malah. Iya. Nah, terus pola makan, sebenarnya pola makan seperti biasa aja gitu. Dan lebih bagus saran seperti pola makannya Mas Uya ya. Jadi kayak pada saat berbuka dibagi beberapa waktu gitu. Jadi benar-benar tidak langsung makan banyak. Malah orang alih-alih pengen diet, malah setelah puasa malah jadi gemuk. Jadi gitu. gemuk. Biasanya faktor yang membuat jadi gemuk ya karena balas dendam yang tadi pada saat berbuka Dok, gitu. yang bener itu buah dulu baru makan atau makan dulu baru buah? Iya. Setengah jam sampai 1 jam sebelum makan harusnya buah dulu. Belum makan. Sebelum Iya, makan. sebelum yang bagus. Sebelum makan, ya. Karena agak sulitnya karena kebiasaan kita makan yang pedas ya. Biasanya kalau kita makan yang pedas,
itu selalu yang di belakang yang manis selalu identik dengan buah. Jadi akhirnya orang selalu makan buah selalu jadi makanan penutup. Padahal buah itu diperluin di awal untuk fungsinya sebagai serat supaya bisa nangkap lemak setelah dia makan buah. Nah, pemirsa, care and share seperti apa lagi akan dengan dokter yang luar biasa tampannya. Jangan pemenang tetap berkembang. Oke, masih dibuka, Pak. Balik ke pemirsa. Selain menjaga hawa nafsu, salah satu manfaat puasa adalah melatih pola makan secara teratur dan berdampak baik bagi tubuh. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Mas Uya Kuya, Mbak Astrid, Putri Titian, dan Dr. Reja. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Cakiring dan kalau tidak ada motivasi untuk melecehkan, dan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Ambil tonton yang bagus dan kronis, ambil tonton terus bukan mantan, senang cara buku kemik,